Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, berjumpa kembali kita dalam acara tadabbur ayat-ayat Allah. Betapa indahnya bulan Ramadan ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Terus kita masih malas mau beribadah. Allah telah memberikan kepada kita sebuah lingkungan, kondisi yang begitu mendukung kita untuk jadi lebih baik. Plus COVID-19. Gimana nih kita nih? Kita tinggal di rumah lalu gak mau ngaji. Apa alasan kita gak mau mentadabburi ayat-ayat Allah? Karena kecapean, perjalanan kerjanya 2 jam, pulang 2 kerja. Antum perjalanan kerjanya dari kamar menuju ke ruang tamu. Mungkin 2 meter, 3 meter antum sampai. Ahibati fillah, hari ini kita akan mengkaji atau mentadabburi firman Allah di surah Yunus ayat 24. Apa kata Allah di surat Yunus ayat 24 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ayat yang senada ini diulangi oleh Allah beberapa kali dalam Al-Quran Karim. Ayat ini berkaitan dengan permisalan kehidupan dunia. Ternyata kehidupan dunia itu tidak lain hanya setetes air. Yang artinya nih, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu kamain, seperti air yang kami turunkan dari langit. Kita melihat jemaah, bagaimana air turun dari langit. Gak ada usaha manusia. Lalu dari air itu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur. Ketika nggak ada air, mati. Mengering. Coklat. Kemudian ditinggalkanlah manusia. Tapi ketika turun hujan, Masya Allah. Jadi hijau itu tumbuh-tumbuhannya. Menyenangkan dipandang mata. Di antaranya ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan hewan ternak. Kita makan beras, makan nasi, makan ubi, sayur-sayuran. Sebagiannya dimakan oleh binatang ternak, kita makan binatangnya. Masya Allah.
hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias. Orang tuh bagaimana ketika melihat kebunnya ya, betapa indahnya hijau warnanya, mengambil hati, mencuri pandangan mata. Pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya. Orang kalau sudah tanam, petani harapannya dia memetik hasilnya. Apalagi kalau udah kelihatan tuh tanda-tanda buahnya udah mau mateng, padinya udah mulai ya akan bisa dipanen. Apa yang terjadi? Ataha amruna. Datang tuh azab Allah Azza wa Jalla. Malam atau siang, lalu kami jadikan tumbuh-tumbuhan tersebut seperti tanaman yang sudah disabit. Pernah ngelihat petani yang sedang mau panen bawang, tahu-tahu Allah kirim hujan. Ada yang dikirim binatang, hama. Disebutkan seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Seakan-akan gak pernah hijau dia. Gak pernah ada seakan-akan tumbuhan yang begitu diharapkan hasilnya. Kata Allah, kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Begitulah, kata Allah, kami menjelaskan secara terperinci tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang yang berfikir. Ahibati fillah. Tapi banyak orang gak mikir sih. Itu permisalan kehidupan dunia. Kalau kita lihat di ayat lainnya, di surat Al-Kahf ayat 45-46, Allah mengatakan wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Lihat tuh permisalan kehidupan dunia. Seperti air yang Allah turunkan, bercampur dengan tanah, kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan di tanah itu. Berapa lama kita lihat jagung itu tumbuh? Berapa lama kita melihat warna hijau di padi? Nggak lama. Setelah itu akan menguning. Kemudian kita lewat, seakan-akan kemarin ada kebun jagung di sini. Kayaknya kemarin ada padi di sini, habis sudah. Karena kalau udah dibakar mereka. Itulah kehidupan dunia. Yang membuat kita berlomba-lomba, memotivasi manusia untuk bersaing, mendapatkan jabatan, meraih harta yang banyak. Padahal kehidupan itu tidak lama. Sebentar. Jagung berapa bulan sih? 4 bulan, 5 bulan selesai panen. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang ana dan antum. Sama kira-kira seperti itu kehidupan dunia. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu yang sampai ke sana. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lewat sedikit. Ahibati fillah, kehidupan dunia ini ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, berulang kali menyebutkan tentang hakikat kehidupan dunia. Karena kita sering lupa bahwa kita diciptakan bukan untuk menjadi budaknya dunia. Bukan untuk menjadi budaknya harta. Bukan. Cari harta, taruh di tanganmu. Jangan diletakkan di hatimu. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu disibukkan dengan memperbanyak harta, ngumpulin harta.
cari sana, cari sini, siang malam datang COVID-19. Akhirnya kita sadar, berapa banyak yang udah mati. Sudah tembus 100.000 yang meninggal dunia. Yang lainnya menunggu kematian dengan COVID atau tanpa COVID. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur. Kalian itu terpedaya, lalai dengan memperbanyak harta ini. Hatta zurtumul maqabir. Sampai akhirnya kalian mati. Ambisi manusia terhadap kehidupan dunia ini. Dia ingin hidup selama-lamanya. Dia ingin mendapatkan segala sesuatu yang bisa dia dapatkan. Padahal dia akan tinggal. Dia tahu bapaknya mati, kakeknya mati, sohibnya mati. Dia hanya menunggu kematian. Sebagaimana taman-taman menjadi kering, kebun-kebun menjadi coklat. Ahibati fillah, menghadapi kehidupan dunia ini, Allah memberikan arahan kepada kita agar kita tidak suka cuci mata melihat orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia ini, tapi mereka nol dalam kehidupan akhirat mereka. Di surat Thaha ayat 131 Allah mengatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kata Allah, janganlah engkau lepas pandangan matamu itu memandang kepada orang-orang yang kami kasih kenikmatan, berbagai macam kenikmatan kehidupan dunia ini. Allah sebutkan zahra, bunga kehidupan dunia. Para ulama menjelaskan tentang bunga kehidupan dunia ini. Kita tahu bunga, lama kelamaan layu. Itu bunga. Sama kehidupan. Kata Allah, linaftinahum fi. Untuk menguji mereka dengan dunia tersebut. Jadi ketika melihat orang dikasih kekayaan, Allah tuh sedang nguji dia. Makanya Allah mengatakan wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah tuh ingin mengadab mereka dengan harta mereka. Ketika antum melihat orang gak pernah sholat, orang gak pernah ibadah, bahkan orang kafir, dikasih harta, semua yang dia inginkan dia dapat, Ustadz. Anak yang sholat 5 waktu, yang capek, lelah, kok gak dapat apa-apa, Ustadz? Ahibati fillah. Allah tuh mau mengadab mereka dengan harta dan anak-anak mereka. Sehingga mereka mati dalam kondisi kafir. Selesai kehidupan dunia, selesai. Nggak ada yang dibawa, mati dia. Mau orang terkaya di dunia, sebutkan orang terkaya di dunia. Ketika mati, apa yang dia bawa? Di mana dia tinggal? Kalau ada orang kaya, mati, apakah kemudian anak-anaknya mengatakan, biarkan ayah di rumahnya yang besar. Sudah taruh sana jenazahnya. Tutup rumahnya, tinggalkan. Nggak ada. Dikeluarkan dari rumahnya. Cukup sudah kehidupan duniamu. Selesai. Maka Allah mengatakan linaftinahum fi, untuk menguji, semuanya ujian jamaah. Jadi pembagian harta dalam kehidupan dunia ini. Pembagian harta, pembagian jabatan, pembagian tahta. Itu bukan berdasarkan amalan, bukan. Jangan antum berpikir kalau ana semakin banyak beramal berarti ana semakin kaya. Enggak. Tapi pembagian nikmat di dunia ini adalah berdasarkan ujian. Tes yang Allah berikan kepada mereka, ya semuanya dites. Ada yang dites sama harta. Ada yang dites dengan jabatan. Ada yang diuji dengan wanita. Ada yang diuji dengan sebaliknya, dengan kemiskinan, dengan kesulitan, dengan kefakiran.
Semuanya ujian. Allah mengatakan linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki dari Rabbmu itu lebih baik dan lebih abadi. Bayangin kalau ada orang kayak antum lah. Dikatakan antum dikasih uang 5 triliun. Nih 5 triliun. Nikmatin, tapi antum cuma punya waktu 70 tahun. Setelah itu mati. Tinggal matinya antum pilih. Neraka atau surga. Bagaimana orang akan menikmati kehidupan ketika dia tahu aku akan mati. Jamaah rahimakumullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliyah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah masuk ke pasar dari arah Aliyah, dari arah Kuba sana. Ada pasar di sana, beliau lewat di sana. Kita tahulah apa yang dilakukan orang di pasar. Teriak-teriak menawarkan barangnya. Manggil orang, tafadhol. Ada yang sedang beli, ada yang sedang menawar. Nabi masuk nih. Dan Nabi SAW diikuti oleh para sahabat. Para sahabat ketika Nabi lewat, mereka ikut Nabi SAW. Di pasar nih. Famarra bijadin asakka mayyid. Mayyid. Salah baca nih jemaah. Famarra. Nabi lewat, ada anak kambing yang cacat, kupingnya cacat kecil ya. Kuping kambing itu ada yang panjang kan, ada yang cacat kupingnya. Bangkai. Jadi udah bangkai, cacat lagi, masih kecil lagi. Fatanawalahu biudhuni. Thumma qala, Nabi alaihissalam. Karena kalau di pasar, orang kan kalau nawarin dipegang, siapa yang mau ini, mau ini, mau itu. Nabi pegang nih, anak kambing nih, pegang kupingnya. Lalu beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa yang mau kambing ini jadi miliknya, bayar 1 dirham. Siapa yang mau? Orang-orang di pasar nih, gimana mereka nggak heran ketika ada suara Nabi SAW seakan-akan beliau sedang menjual sesuatu. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna' bihi ya Rasulullah. Kita pakai buat apa nih anak kambing udah mayit? Kita nggak mau, dikasih aja nggak mau. Qala atuhibbuna annahu lakum? Benar kalian nggak ingin ini jadi milik kalian? Jamaah, kita kalau dikasih barang rosokan yang udah rusak, udah nggak bisa dipakai, antum mau sama barang tersebut? Azab, bawanya ada azab. Mungkin nanti sampah juga dibuang. Akhirnya Nabi kembali menanyakan, benar kalian nggak mau ini? Apa kata para sahabat? Wallahi law kana hayyan lakana aiban fihi. Kalau dia hidup, binatang ini cacat. Orang dikasih binatang cacat tuh, gimana perasaan dia? Li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Gimana kalau dia bangkai? Dia hidup aja mungkin orang masih mikir. Gimana sekarang dia bangkai? Faqala wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia ini benar-benar lebih hina di sisi Allah daripada anak kambing cacat ini di hadapan kalian. Orang nggak mau ya. Tapi kenapa orang berebut dunia? Dengan segala cara dia meraih dunia. Bahkan berapa banyak kakak beradik yang berantem gara-gara dunia. Ayah dan anak, kerabat dengan kerabatnya, gara-gara jabatan. Berapa banyak pembunuhan terjadi sekarang, begal di mana-mana. Apa sih yang diambil? Motor, mobil yang dicuri. Lalu dapat apa? Dapat duit. Kemana duitnya? Habis. Makanya Nabi menjelaskan tentang hinanya kehidupan dunia ini. Namun sebagian orang berpendapat orang semakin banyak fulusnya semakin mulia. Lah.
Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Dhahhak, ma ta'amuka? Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Dhahhak. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ma ta'amuka? Apa makananmu? Apa kata Dhahhak? Ya Rasulullah, al-lahmu wal-labanu. Wahai Rasulullah, makananku itu daging sama susu. Nih, makanannya daging sama susu. Kita tahu Mekah Madinah tidak seperti Indonesia. Banyak sayur-sayuran ya. Dulu juga Nabi alaihissalatu wasallam belum kenal beras. Belum. Mereka makanannya kebanyakan daging tuh makanan utama mereka. Gandum ya kalau ada gandum. Soalnya mereka nggak bisa tanam gandum di kota Madinah. Lalu Nabi bertanya, "Tsumma yasiru ila madza?" Kemudian tuh makananmu daging yang dibakar ya, mungkin kasih kecap, terus minumnya susu campur kurma atau apalah. Terus jadi apa? Kata Dhahhak, ila ma qad alimta. Kalau ditanya jadi apa? Ya jadi sesuatu yang engkau udah tahu, Nabi SAW. Malu Dhahhak mau jawab kotoran. Apalagi kotoran manusia. Malu Dhahhak. Mau menyebutkan aja malu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Engkau tahu, sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari perut manusia, kotoran itu permisalan untuk dunia. Gimana kok bisa seperti itu? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan lid dunya wa in qazzahahu wa mallahu fandur ila ma yasir. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh menjadikan makanan manusia itu permisalan untuk dunia. Lihatlah, makanan itu mau dihias seperti apa. Kita kalau masuk ke restoran bintang 5, makan pizza lah kita. Gimana pizza itu dibungkus rapi, kok dibuka, ya Allah menyenangkan. Ada dagingnya, ada jamurnya, ada kejunya. Atau kita makan nanti ada es campurnya, ada jusnya, ada es krim yang dikasih daun mint. Masya Allah. Ana pernah lihat makanan, ya Allah. Sangat menakjubkan sekali. Orang itu mau motong mikir. Karena indahnya makanan tersebut. Lalu dia makan. Setelah dia makan jadi apa? Itu kehidupan dunia. Walaupun mau dihiasin seperti kehidupan dunia ini berakhir dengan kehancuran. Akan ditinggalkan semuanya. Maka Allah katakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan untuk dunia ini. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan bicara yang paling banyak hartanya. Bukan bicara yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan kami kelak akan menjadikan semua yang ada di muka bumi menjadi debu yang berterbangan. Jamaah habis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing
Atau bahkan seperti orang yang sedang transit. Cuma lewat. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, menjadikan dunia ini jembatan atau tempat transit. Kita umpamanya mau ke Turki. Dari Jakarta, Anda mau ke Turki, Ustaz, Anda lewat Dubai. Dari Dubai baru ke Turki. Pertanyaannya, ketika engkau sampai Dubai, engkau akan beli rumah di sana? Beli mobil di sana? Kau beli ini? Enggak. Antum kenapa ini ada mobil murah? Lah. Kenapa? Anda mau ke Turki. Anda mau tinggal di Turki. Umpamanya. Begitulah kehidupan dunia ini. Maka permisalan yang mudah buat kita ini jamaah. Ada orang asing seperti perantau. Saudara-saudara kita yang berangkat kerja di Malaysia. COVID-19 kita lihat mereka semua pulang. Ya nggak semuanya sih. Ketika mereka sedang berada di Malaysia. Coba tanyakan. Mereka nabung di sana untuk punya rumah di Malaysia. Untuk punya mobil di Malaysia. Atau nabung untuk punya rumah di Jakarta. Punya rumah di Indonesia, punya usaha di Indonesia. Semua yang dia pikirkan, enggak Ustaz, anak di sini hanya punya izin tinggal sementara Pak Ustaz. Anak enggak lama di sini. Maka insya Allah anak kalau dapat uang, langsung anak kirim. Seperti itulah kehidupan dunia ini. Antum dapat uang, kirim ke akhirat. Dengan cara bersedekah. Antum punya waktu, manfaatkan waktu. Untuk membangun rumah antum di surga. Untuk bercocok tanam di surga. Untuk banyak beramal di dunia ini jamaah. Tapi kita terlalu cinta sama kehidupan dunia. Makanya kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita berjumpa lagi dengan ayat-ayat yang lainnya. Untuk kita tadabburi. Jangan sampai ayat itu lewat. Hanya sekedar kita berharap pahala. Tanpa berharap hidayah yang dapat kita ambil darinya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.